Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatun Mardia dengan NIM 1903048. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang membangun jaringan LAN secara peer-to-peer menggunakan kabel UTP berbasis cross. Nah, langkah pertama yang perlu teman-teman siapkan yaitu kabel UTP, crimping tool, gunting, dan konektor. Kemudian setelah alatnya sudah siap, langkah selanjutnya pada ujung kabel cross kita urutkan sesuai warna. Saya sudah tampilkan pada video untuk aturan atau urutan warnanya. Untuk urutan warnanya, yang pertama itu putih jingga, jingga putih hijau, biru putih biru, hijau putih coklat, dan coklat. Usahakan tidak ada yang miss, karena kalau ada yang miss atau warnanya terganti akan gagal. Kemudian setelah itu kita ratakan pada ujungnya. Dan setelah itu kita masukkan ke konektornya. Nah, seperti ini. Dan jikalau sudah, kita crimping. Nah, step selanjutnya untuk ujung yang satunya kita namakan untuk konektor keduanya. Kita pilih urutan warnanya itu putih hijau, hijau putih jingga, biru putih biru jingga, putih coklat coklat. Caranya tidak jauh beda dengan yang konektor satu tadi. Nah, ini saya sudah ratakan. Kemudian setelah itu kita masukkan ke konektornya. Dan setelah itu kita crimping agar kabelnya itu tidak goyang-goyang atau kuat ya. Nah, setelah semuanya sudah dihubungkan dengan konektor atau dipasangkan dengan konektor, selanjutnya kita hubungkan dari komputer satu ke komputer lainnya. Jika sudah lampunya nyala, maka sudah dinyatakan berhasil. Selanjutnya kita akan menghubungkan komputer dengan switch dengan menggunakan kabel strike. Nah, untuk bahannya masih sama dengan video yang pertama. Kemudian untuk caranya juga tidak jauh berbeda dengan yang kabel cross tadi, cuma urutan warna dari kabelnya itu menggunakan konektor satu. Keduanya menggunakan konektor satu pada kabel strike ini. Untuk urutan warnanya saya sertakan pada video. Kita menggunakan konektor satu pada kedua ujung dari kabel strike ini. Warnanya yaitu putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Untuk pemasangannya sudah saya jelaskan tadi, sama dengan video yang peer-to-peer tadi. Di crimping seperti ini pada kedua ujungnya. Setelah itu, setelah selesai, kita hubungkan dari komputer ke switch seperti ini. Nah, setelah selesai akan ada lampu yang berkedap-kedip, itu tandanya sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan mengkoneksikan jaringan LAN client server menggunakan kabel UTP. Nah, langkah yang pertama kita menggunakan IP address yang kita buat sendiri. Caranya yaitu kita ke pengaturan, kemudian kita pilih chain adapter option. Setelah itu akan tampil Ethernet. Pada Ethernet kita klik kanan.
lalu kita pilih properties. Kemudian kita pilih Internet Protocol version 4, kemudian kita klik properties. Nah, setelah itu ada dua pilihan, kita pilih use the following IP address dan memasukkan IP-nya. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu untuk memastikan IP address-nya sudah ada, kita cek status pada Ethernet. Kita klik kanan, lalu kita pilih status, details, klik details, dan akan tampil tampilan seperti ini. Selanjutnya, cara kedua, kita pilih change adapter option. Oh iya, ini kita memakai Optane yang otomatis. Caranya seperti yang tadi, kita klik kanan pada Ethernet, kemudian kita pilih properti, kita pilih Internet Protocol version 4, lalu kita pilih Optane IP address automatically, lalu klik OK. Nah, untuk memastikan juga apakah IP address-nya sudah ada, kita pilih status, kemudian details. Nah, akan ada otomatis IP address-nya. Langkah selanjutnya untuk memastikan apakah IP yang kita pakai tadi, baik itu dari Optane maupun IP address yang kita buat sendiri, itu sudah aktif atau terkoneksi, kita akan mengirim chat dari aplikasi LAN Messenger untuk mengetahui apakah yang IP address yang kita buat tadi sudah terkoneksi. Langsung saja saya sudah berada di aplikasi LAN Messenger-nya. Kalau kita sudah aktif atau terkoneksi, akan tampil nama teman yang sudah aktif juga, server yang sudah aktif. Kemudian untuk mengirim chat seperti ini. Dan saya juga mengirim file. Jadi untuk mengirim file itu kita gunakan yang kertas dengan penjepit. Nah, seperti ini akan tampil tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih file yang ingin kita kirimkan. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mengkoneksikan jaringan LAN client server menggunakan wireless access point atau menggunakan WiFi. Untuk langkah pertamanya kita reset. Untuk WiFi-nya kita reset dulu dengan menekan warna hitam yang ada pada belakang WiFi ini. Kemudian kita tekan lama. Selanjutnya lampunya akan berkedap-kedip dari kuning ke orange. Setelah seperti itu, nah, sudah tampil yang orange itu, maka WiFi-nya sudah aktif. Nah, sekarang kita akan mengganti nama WiFi-nya. Terlebih dahulu kita login ke WiFi-nya dulu, kita connect. Kemudian kita masukkan password dari WiFi-nya ini. Setelah tersambung, kita ke browser dan lalu kita ketik IP address-nya 192.168.0.1. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Untuk username dan passwordnya kita menggunakan admin. Setelah kita enter, akan tampil tampilan seperti ini. Kita bisa next. Kemudian kita pilih access point, kemudian di next. Nah, selanjutnya pada wireless network name-nya kita ganti. Dalam penggantian nama ini saya menggunakan Rahmayani. Untuk wireless passwordnya kita juga ganti 1 sampai 9. Ya, lalu kita next. Setelah itu kita scroll ke bawah, lalu kita pilih finish. Akan tampil
dari angka 1% sampai dengan 100%. Setelah selesai, otomatis internetnya sudah tidak terhubung. Lalu kita close saja, lalu kita sambungkan dengan nama WiFi yang telah kita ganti tadi, yang Rahmayani. Kita masuk ke akses internet, kemudian kita pilih Rahmayani, kemudian kita konekkan. Lalu masukkan passwordnya yang tadi yang 1 sampai 9. Setelah terkonek, kita masuk ke aplikasi LAN Messenger-nya. Lalu kita pilih server yang ingin kita kirimi. Untuk mengirim file kita pilih kertas putih dengan penjepit. Kemudian akan tampil tampilan pada layar. Kemudian kita pilih file yang ingin kita kirim. Maka koneksi LAN client server menggunakan wireless sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan atau menginstal jaringan internet kita menggunakan kabel UTP. Langkah pertama, pastikan kabel UTP strike sudah terhubung ke switch dan komputer. Kemudian kita masuk ke pengaturan, kemudian tampil seperti pada layar. Kita pilih change adapter option, kemudian pada Ethernet kita klik kanan, lalu kita pilih status untuk melihat IP address yang telah otomatis diberikan oleh switchnya. Setelah IP address-nya tampil, kemudian kita bisa close, lalu kita masuk ke browser. Lalu kita share atau ketik yang ingin kita cari. Nah, setelah terkoneksi seperti ini, maka koneksi jaringan LAN menggunakan kabel UTP telah berhasil. Selanjutnya kita akan menginstalasi atau mengkoneksikan jaringan internet kita menggunakan wireless atau WiFi. Pertama-tama kita ke akses internet, kemudian kita pilih WiFi-nya, TP-Link, kemudian kita konekkan. Selanjutnya kita ke browser, kita membuka browser untuk mengganti terlebih dahulu atau mereset nama dari WiFi-nya. Kita masukkan IP address-nya 192.168.01. Kemudian pada username dan password-nya kita memasukkan admin seperti pada layar. Kemudian kita enter. Selanjutnya akan tampil tampilan seperti ini. Kita next saja. Kemudian kita pilih access point. Lalu kita next. Selanjutnya pada wireless network name-nya kita ganti atau namanya kita ganti. Pada passwordnya juga kita ganti. Setelah seperti itu kita scroll ke bawah lalu kita pilih next. Kemudian kita scroll lagi, kita pilih next, di scroll lagi, lalu kita pilih finish. Setelah seperti itu akan berproses seperti pada layar, dari 1% sampai 100%. Setelah itu jaringannya akan terputus dan kita masuk ke akses internet kembali dan mengkonekkan dengan nama WiFi yang telah kita ganti tadi. Dalam hal ini saya menggunakan Rahmayani dengan nama Rahmayani. Lalu kita masukkan passwordnya. Setelah terhubung, kita kembali membuka browser. Lalu
pada akses Google, kita ketik yang ingin kita cari. Setelah terhubung akan tampil yang kita cari seperti ini. Untuk mengetahui IP address, untuk melihat IP address kita pilih change adapter option, lalu kita pilih WiFi. Pada WiFi kita klik kanan, kemudian kita pilih status, lalu details, akan tampil IP address yang baru. Di sini saya akan mengkoneksikan jaringan LAN client server dengan menggunakan kabel UTP. Pertama-tama, di sini kita akan menghubungkan laptop dengan switch dengan menggunakan kabel UTP. Pada praktikum ini kita menggunakan 3 unit. Yang pertama unit TPP, yang kedua unit rekam medis, dan yang ketiga unit poliklinik. Dan untuk penggunaan switchnya kita juga menggunakan 3 yang nantinya akan saling terhubung. Untuk switch TPP kita akan menghubungkan 2 laptop, untuk rekam medis kita akan menghubungkan 1 laptop, dan juga poliklinik 2 laptop. Selanjutnya setelah switch dengan laptop sudah terhubung, selanjutnya kita akan menghubungkan dari switch TPP ke switch rekam medis, begitu juga dengan switch rekam medis ke switch poliklinik. Setelah semuanya sudah terhubung, selanjutnya kita akan membuat IP address-nya. Caranya, klik kanan pada akses internet, kemudian pilih network and internet setting, kemudian change adapter option. Lalu pada pilihan Ethernet kita klik kanan, kemudian kita pilih properties, lalu kita pilih internet protocol version 4, lalu kita pilih use the following IP address dan masukkan IP address-nya 192.168.0.1. Kita close. Kemudian untuk mengecek statusnya, klik kanan pada Ethernet, kemudian pilih status, lalu details, dan kita lihat IP yang sudah kita buat tadi. Setelah IP address-nya sudah dicek, selanjutnya kita akan mengirim pesan melalui aplikasi LAN Messenger. Sebelum itu kita akan mengganti namanya terlebih dahulu. Kita klik tools, kemudian preference, kemudian kita pilih akun. Username-nya kita ganti menjadi TPP-RJ atau TPP rawat jalan. Setelah semua server sudah tampil, kemudian baru kita bisa mengirim pesan. Untuk mengirim pesan kita klik 2 kali pada server yang ingin kita kirimi pesan, kemudian secara otomatis pesan akan terkirim dengan cara di enter. Selanjutnya kita akan menginstalasi atau mengkoneksikan jaringan client server menggunakan wireless access point. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, nah di sini kita juga menggunakan 3 switch dan 3 buah wireless. Wireless yang pertama untuk TPP, wireless kedua untuk rekam medis, dan wireless yang ketiga untuk poliklinik. Tahap selanjutnya kita hubungkan switch ke wireless. Setelah semua switch dan wifi-nya terhubung, kemudian kita sambungkan semua switch dari switch TPP ke switch rekam medis ke poliklinik. Setelah semua terhubung, kemudian kita reset terlebih dahulu untuk wifi-nya dengan cara menekan lama tombol hitam yang ada di belakang wireless atau wifi-nya. Kemudian lampunya akan berkedip-kedip dari kuning ke orange. Setelah wifi-nya terreset, kita akan login menggunakan wifi pada laptop. Kita masukkan passwordnya. Kemudian setelah terhubung,
kita akan mengecek status IP yang diberikan oleh wirelessnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita buka browser dan memasukkan IP addressnya. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Untuk username-nya dan passwordnya kita menggunakan admin. Begitu juga dengan passwordnya kita menggunakan admin. Kemudian kita login atau bisa klik enter. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Kita klik next. Kemudian untuk pilihannya kita pilih access point lalu next. Untuk network name-nya kita ganti dengan passwordnya. Kita menggunakan unit pendaftaran. Lalu klik next. Setelah itu kita klik next, lalu finish. Kemudian akan berproses seperti ini. Setelah itu kita login kembali dengan wifi atau yang sudah kita reset tadi dengan nama unit pendaftaran dengan password yang baru tentunya. Kemudian setelah terhubung kita akan mengecek IP addressnya. Setelah itu kita akan mengirim pesan melalui LAN Messenger. Setelah nama servernya muncul, kita akan mengirim pesan ke server atau unit yang akan kita kirimi pesan. Caranya klik 2 kali pada nama server atau unit yang ingin kita kirimi, kemudian masukkan pesan yang ingin kita kirim. Untuk mengirim pesannya, silahkan enter, kemudian secara otomatis pengguna akan menerima pesan yang kita kirim. Pada praktikum kali ini kita akan menginstalasi sistem rumah sakit secara online. Langkah pertama kita masuk ke laman yang ini, kemudian untuk praktikumnya kita pilih ruslanstikpan.com, kemudian kita manage. Lalu kita akan membuat website untuk kelas kita. Untuk membuat domain, kita scroll ke bawah lalu kita pilih subdomain. Pada tampilan ini, kita akan membuat subdomain yang baru. Di sini kita menggunakan dengan nama kelas RMIKA 2019. Lalu kita klik create, kemudian kita scroll ke bawah untuk menemukan subdomain yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita salin subdomain yang telah kita buat tadi, lalu buka tab baru, kemudian kita copy yang telah kita salin tadi. Lalu akan tampil tampilan seperti ini yang mengatakan akun Anda berhasil dibuat. Selanjutnya buka kembali tampilan subdomain. Jika sudah tampil, lalu kita pilih file, lalu selanjutnya kita pilih file manager. File manager akan tampil pada tab yang baru. Setelah itu kita klik domain, lalu pilih ruslanstikpan.com, kemudian public HTML. Lalu cari kelas yang telah kita buat tadi, yaitu kelas RMIKA 2019. Setelah itu kita klik 2 kali pada kelas RMIKA 2019. Pada folder ini foldernya masih kosong, dan untuk mengisi folder ini kita pilih upload, kemudian kita pilih select file, lalu pilih file. Dalam hal ini file yang akan kita upload yaitu file puskesmas dalam bentuk zip. Kemudian kita klik open. Setelah itu klik upload untuk mengupload foldernya, dan foldernya
akan berproses dari 0% sampai dengan 100%. Setelah selesai, klik file yang sudah diupload, kemudian kita ekstrak. Setelah itu tampil tampilan seperti ini, maka ekstraknya sudah selesai. Kemudian kita pilih puskesmas, lalu kita pilih puskesmas lagi. Nah, akan tampil tampilan seperti ini. Kemudian kita checklist semua, kemudian klik move pada bagian atas, kemudian kita pilih change, lalu kemudian pilih folder yang akan menjadi destinasi penyimpanan. Kemudian kita bisa move. Dalam hal ini file sudah tersimpan. Setelah itu buka kembali halaman Hostinger, lalu sorot ke bawah, lalu klik database dan klik MySQL database. Lalu selanjutnya untuk membentuk MySQL database, masukkan database name sesuai keinginan kita, lalu klik create. Kemudian salin username, database name, dan password agar mudah diingat. Selanjutnya sorot ke bawah, lalu akan terlihat database username yang telah kita buat tadi. Lalu kita klik enter phpMyAdmin, lalu muncul seperti pada layar. Setelah itu klik impor pada bagian atas, lalu klik choose file untuk memilih file apa yang akan diimpor pada video ini, yaitu file puskesmas dalam bentuk SQL, lalu klik open, kemudian klik kirim. Lalu refresh halaman phpMyAdmin. Setelah itu akan terlihat file yang telah diimpor di sebelah kiri laman. Pada laman ini menandakan database error. Lalu buka kembali tab Hostinger File Manager. Setelah itu kita pilih application, kemudian kita buka config. Lalu kita buka folder database PHP. Setelah databasenya terbuka, sorot ke bawah lalu masukkan username dengan cara menghapus root, lalu memasukkan username yang telah dibuat tadi. Lalu lakukan hal yang sama pada password dan juga database name seperti ini. Coba di-refresh halaman browsernya tadi, default. Selanjutnya pada halaman database error, refresh. Lalu web yang dibentuk tadi sudah bisa diakses. Seperti ini tampilan apabila website sudah bisa diakses. Lalu salin link. Jika link tersebut sudah bisa diakses oleh teman Anda, maka uji coba ini telah berhasil. Sekian dari video saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.